Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sodikin selaku Kepala Sekolah dari SD Mangli, Kecamatan Kalianggrek, Bapak Ibu guru semua dari SD Mangli maupun dari SD Dampit yang saya hormati dan kami banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mari rasa syukur ini kita ikutkan bersama dengan bacaan takbir. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya menjadi saat lahir umum kiamat. Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kami nanti minta Bapak Ibu supaya ikut aktif dalam memperlancar kegiatan pada siang ini. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Hal ini kami lakukan karena sebagai tanggung jawab sebagai CGP angkatan ke-9. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya di SD Dampit sudah pernah dilakukan seperti ini. Dilakukan oleh yang pertama Bapak Jumandi selaku koordinator guru penggerak kabupaten. Selanjutnya bersama wakilnya Bapak Wildan SPD sebagai wakil. Ya, terima kasih. Ini meskipun ilmu kita sama, tetapi nanti saya pernah mendengar tuah dari Imam Asy-Syafi'i. Intinya seperti ini. Orang ngaji itu meskipun dia sudah 1000 kali mendengar hal yang sama, karena hatinya itu keretak untuk menambah ilmu. Meskipun dia sudah 1000 kali menerima, tetapi dia tetap mengikuti dengan penuh semangat. Intinya seperti ini. Kan biasanya ada itu dua bikin salah menginstal yang lalu dan seterusnya. Mungkin untuk kognitif kita sudah sama-sama melakukan, tapi nanti saat kita mengaplikasikan tentu ada hal-hal yang berbeda. Mungkin seperti itu. Nanti saya mohon kerjasamanya ya. Kita lanjutkan. Konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yang keempat posisi kontrol guru. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Lanjut tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan istilah dari budaya positif, di sini kita melihat di sini ada nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal itu artinya apa Bapak Ibu? Sifatnya umum, menyeluruh, diakui tidak hanya 1-2 kelompok, 1-2 kecamatan atau 2 negara dan seterusnya. Sifat universal ini adalah sifatnya apa? Mendunia, tidak terbatas ruang dan waktu. Contoh misalkan kalau kita melihat nilai-nilai universal, contohnya kalau Bapak Ibu memperhatikan kelas ini. Kelas ini kira-kira bersih tidak? Bersih. Di sini di antara Bapak Ibu siapa yang tidak setuju? Kalau sekolah bersih itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan di sekolah. Pasti setuju ya? Ya, setuju. Sekolahnya bersih, semua setuju, menyepakati. Ini adalah contoh-contoh kecil dari nilai-nilai yang sifatnya universal. Tidak hanya kebersihan. Contoh yang lain, kira-kira apa? Pak Solihin. Yang sifatnya umum diterima oleh semua orang.
tidak tidak membedakan dia backgroundnya dari agama apa, suku apa, rasnya apa, tidak seperti itu. Tadi kalau pertama tadi saya contohkan kebersihan, yang kedua contohnya apa mungkin? Disiplin tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Contoh yang lain, Pak Jumadi nomor Pak Jumadi. Budaya baca. Membaca, literasi membaca di sekolah itu juga bisa. Terus misalkan selain di sekolah yang kita terapkan di rumah, contoh lagi, saat Bapak Ibu makan, yang dimakan kira-kira makanannya gimana? Sehat atau yang tidak sehat kira-kira? Yang sehat. Contoh makanan tidak sehat. Contohnya adalah makanan fast food, makanan cepat saji. Contohnya apa? Mie. Nah, mie ini kita menyepakati itu adalah makanan yang tidak sehat. Akan tetapi seringkali kita konsumsi. Harganya murah, enak. Apakah tubuh kita menerima makanan yang seperti itu? Oh no, ternyata tidak. Ya, mungkin seperti itu. Jadi tadi ada kebersihan, disiplin. Terakhir tadi apa? Makanan tadi. Kesehatan. Ini adalah nilai-nilai universal. Contoh lagi misalkan hubungan dengan sesama guru, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid. Ini kira-kira yang kita bangun nilai-nilai apa kira-kira? Saling apa kira-kira? Menghormati, menghargai. Saling menghormati. Setuju ya? Agama apapun pasti setuju. Saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Next ya, kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigma itu artinya pandangan baru. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu memberikan pembelajaran kepada siswa. Di sini garis bawahnya adalah berdiferensiasi. Diferensiasi artinya apa? Berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena setiap orang itu terlahir sebagai makhluk yang unik. Unik itu artinya apa? Unik. Apa Mbak Una? Unik itu artinya apa? Boleh lah. Tidak sama. Selain tidak sama apa lagi? Punya kelebihan, punya kekurangan. Misalkan ada bayi lahir. Nah, kalau jenengan punya tetangga, bayinya lahir. Bayi ini kembar. Lalu 15 menit dia lahir. Mungkin secara fisik kalau sudah 10-15 tahun mungkin sama ya. Apakah sama persis? Tidak. Wajahnya bisa berbeda. Terus apalagi jiwanya. Siji nesunan, siji guyaku. Betul nggih? Siji gerusa-gerusu, sing siji lembah mana dan seterusnya. Ini artinya apa? Kita pada saat membelajarkan ilmu yang kita dapat berdiferensiasi. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi budaya positif karena kita sekarang mengikuti kurikulum baru, kita mengenal istilah yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi di sini? Ada 6. Yang pertama, Pak Sulit ini Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini selalu kita tekankan di paling depan? Kan di dalam sila Pancasila kita yang pertama ada bunyinya seperti ini: ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menurut yang kita yakini pada saat Bapak Ibu kuliah, 5 susunan ini, sila 1 sampai 5, apakah boleh dibolak-balik? Tidak boleh. Kenapa?
Kita hanya meyakini Tuhan yang Esa. Esa itu artinya apa? Hanya ada satu Tuhan. Satunya pun tidak bisa dipecah-pecah. Contohnya tahu susur siji, kalau tepungnya, kalau gantunge, kalau di sini dan seterusnya tidak seperti itu. Di sini hubungannya iman. Sebentar, kita nah, ini kita bahas dulu. Yang pertama, iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, di sini yang perlu kita tekankan, karena kita sudah percaya bahwa Tuhan itu esa, maka buah atau hasil dari keimanan kita ini adalah berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia itu yang seperti apa? Ya, ini nek wong Jawa ya, lembah, mana, sopan, santun, kalau kamu ini sing apik, tidak saling mencela dan sebagainya. Terus yang kedua ada yang namanya kebinekaan global. Tadi sudah kita bahas bahwa manusia itu unik. Dalam satu keluarga saja sifatnya unik, satu dengan yang lain berbeda. Apalagi kita sebagai warga dari dunia, tentunya punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada orang Eropa yang kita namakan orang Kulon itu ya, orang Timur, ada yang selanjutnya wong Wetan. Karakteristiknya berbeda. Kalau di orang-orang Timur itu, kalau dengan orang yang baru datang, biasanya menyapa dulu, menyapa, pembinara dan seterusnya. Tapi apakah itu berlaku di negara-negara Barat? Tidak bisa berlaku seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong ini penting sekali. Di sini kalau kita di desa, contohnya gampang. Kalau kita membangun rumah, tidak mungkin kita bisa membangun sendiri, betul ya? Pembuat paru itu sengkut tumanda dengan kesadaran mereka. Selanjutnya kreatif, kita cepatkan, bernalar kritis, selanjutnya lagi mandiri. Ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Di sini selain budaya positif, di sekolah kita mengenal istilah disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena terpaksa oleh hukuman atau ujian. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, mengajarkan anak bertanggung jawab. Ada kesadaran diri. Terus di sini lagi ada nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu selama mengajar, contoh ya, misalnya Bapak Ibu masuk di dalam kelas. Kalau anak-anak sudah dibiasakan nilai-nilai kebajikan, contoh yang paling gampang kebersihan. Meskipun tidak ada gurunya, misalkan Bapak Ibu guru ini misalkan di Dawi KKG di kecamatan atau di kabupaten. Setelah anak piket karena itu sudah menjadi budaya, kelasnya karena butuh kelasku resik ini ternyata enak. Betul tidak? Mereka dengan kesadaran diri akan melaksanakan apa ini? Piket kelas secara bersama-sama. Apakah ada yang pulang duluan? Tidak mungkin ada. Contoh yang sudah kita lakukan di sini, setiap minggu sekali. Nah, ini saya terinspirasi pada saat saya ngajar di Semarang. Cah cilik kelas 4 itu setiap minggunya itu kelasnya bersih. Bahkan mengapunten. Laler sedikit sekali kita menemukan. Karena intinya apa? Laler itu paling gede kalau barang resik. Betul ya? Setuju ya? Apalagi uswah kita, Kanjeng Nabi. Saumur umur memang nggak pernah apa? Ditempeli laler. Memang laler itu nggak suka barang-barang yang resik. Nah, di sini alhamdulillah saya terapkan. Setiap hari Sabtu kelas ini dipek.
Cara ngapalnya itu beraneka macam. Kalau yang pertama usulan seperti ini, ya kan? Digebyuri kalau guling-guling rangka-rangka. Ada lagi, nah, sing tambah pinter mereka jipok keset, pel diresi seperti ini. Nggak sampai 10 menit kelasnya bersih. Setuju ya? Ini adalah disiplin positif. Anak tanggung jawab, kesadaran diri, berkesadaran. Saya mau istilahkan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikannya tadi adalah kebersihan. Nah, di sini bukan karena terpaksa. Oleh orang pikir, kudu baru Pak. Enggak. Atau bahkan dipuji. Wah, jangan pintar tenang. Memang pertama kali nggak apa-apa. Ujian ini, tapi kalau terus-menerus, ya orang dijemboli gurunya, dia tidak akan suka. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lolos dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Tadi yang pertama kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita bahas. Ini ternyata ada yang dari PYP, Primary Years Program. Yang pertama toleransi. 2. Rasa hormat. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai-nilai seperti ini di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas, kehidupan bernegara telah kita laksanakan. Nah, contoh sing tadi si paling gampang adalah kerjasama. Saya bekerja sama dengan Pak Solihin karena di sini gurunya kurang, saya minta bantuan Pak dulu. Kita nanti berkolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi kerjasama, kira-kira kegiatan seperti ini bisa tidak? Tidak akan bisa. Pak Jumadi kalau nyuwun dulu, untuk shoot video dan seterusnya. Nah, di sini lagi ada toleransi. Nah, toleransi dalam kehidupan beragama ini sangat diperlukan. Toleran itu artinya kita membiarkan seseorang untuk melaksanakan apa yang ia yakini. Contoh, kita pasti hidup berdampingan dengan masyarakat yang agama dan keyakinan berbeda dengan kita. Betul ya? Saya pernah punya teman itu agamanya Hindu. Pada saat nyepi, meneng ya, cuma nyepi ya, dolan dengan saya, tajak dan bakso nggak mau. Kenapa nggak mau? Bakso ini asalnya dari apa? Sapi itu mereka sakralkan. Apakah kita harus ngomong sapi itu enak? Enggak. Namanya toleran. Itu kok dibeda. Ini namanya toleran seperti itu. Kalau Bapak Ibu pada saat pergi ke Magelang dari Perdana belok kiri, Bapak Ibu menemukan sebuah gereja. Orang sorone, digitari, ono sing ngorjen. Oh, ini nggak usah seperti itu. Kita biarkan. Mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Intinya nilai-nilai dari kebajikan tadi yang sudah kita sepakati tadi kita junjung tinggi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan keterampilan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari ya. Jadi contoh kebajikan tadi kita ambil 3, intinya sama ya. Lanjut ya. Nah sekarang nanti saya mohon nanti ada yang membacakan. Coba Mbak Ulan, dibacakan Mbak Ulan, sebentar Mbak Ulan. Maaf, tapi ini saya nggak terlihat. Oh nggak kelihatan. Sing kita mau. Oh oke, lagi Bu. Anda di sini dong. Dari depan sini boleh. Silakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut
sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan didiskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Sebentar, sampai sini ya. Intinya apa tadi? Intinya pada saat kita bermain, kalau kita simpulkan, jenengan kan nanti bermainnya berdua ya. Siji itu misalkan di sini ono mutiara, harganya 1 M, 1 miliar ya. Teman Anda yang B itu berusaha untuk mengambil apa yang ada di genggaman Anda, ya. Nah, ini mau bermain beneran. Siap ya? Ya. Intinya kita bermain. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Nah, misalkan siapa yang punya koin? Ada yang punya koin? 100. Ini yang tidak ikut CGP aja yang maju. Ya. Nih, gantian Bu Lila kali bulan. Nah, jenengan nanti bisa mengintimidasi, bisa atau membujuk di balik itu. Nah, terus yang ketiga langsung disikat gini boleh. Nanti kita simpulkan bersama. Silakan. Ini sih tunggal dulu saya membantu ya semua. Silakan. Yang memegang siapa? Yang memegang jenengan. Jenengan bebas ya, Pak. Aja ini. Pak Uang ini saya ibaratkan tadi mutiara. Mutiara itu kalau dibeli rumah itu kalau di sini dapat 20 rumah. Mahal sekali. Ya silakan. langsung wedding. Ya. Impon bu jenengan dipaksa orang dibujuk. Ribon. Oh iya. Ini tidak tegel karena haknya. Betul ya. Sing pengen tegel apa? Gantian. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dah, gantian sekarang. Sing rada tegel. Pak sih. Pak Ayub ya, boleh ke depan. Kalau Pak Niki, Pak Kepala nih. Sini Pak. Maju sini. Ya kalau Pak sini. Sini kalau kepala di sini. Beri Pak, Pak sini. Pak Arif, dulu Pak Arif. Ya, Pak Ju. Pokoknya nih. Nomor proses jenengan sini Pak. Mana mampu dong? Sini. Jangan sulapnya dari belakang. Ya, Ini di depan. mampu banget. Ya, silakan. Kita kelihatan ya dari kamera. Ojo tengah-tengah semua itu. Oh ya Pak. Yo. Tenanan. Ini 10 M Pak. Setelah ayo tenanan, saya tenanan. Bisa Pak? Bisa nggak? Enggak bisa, Pak. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tadi ono sing ora tegel, betul ya? Tadi yang kedua, meskipun tegel karena ini berharga, tetap tidak diberikan. Dia kekeh dengan apa yang ia yakini. Terus kalau Bapak Ibu seperti ini, apakah nanti Bu Pulang membuka tangannya? Kira-kira bukan benar Bu? Betul. Pak Ju, Saya tidak membuka. Alasannya kenapa? Kira-kira? bau belum. Enggak, jangan. Kenapa Kan kira-kira? apa itu beli ya? Mana? Berharga ya? Berharga. Iya. Tadi kenapa jenengan kok bersikukuh untuk merebut itu karena apa kira-kira? Karena membutuhkan barang yang Membutuhkan barang. 10 M kalau dibelikan
Sing apa? Hilang. Hancur itu wis lebih Minggu lalu. betul ya. Dan seterusnya. Jadi intinya seperti apa? Intinya sing sakit nyimpulnya sih kan. Ulang aja betul. Yang punya kontrol terhadap diri kita itu siapa kira-kira? Diri sendiri. Siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Apakah orang lain bisa mengontrol? Tidak. Pak coba dibuka yang orang-orang. Contoh jenengan kalau ke sekolah datang pagi, misalkan kepala sekolah Pak Solihin, guru-guru ini, Bu, ngijing buat jenengan mangkatnya buat tugas ibu. Misalkan, ya toh. Apakah guru ini kepala sekolah hanya misalkan, yang punya posisi kontrol terhadap diri kita siapa? Diri sendiri. Yang merintah diri kita siapa? Diri sendiri. Intinya di sini yang kita tekankan adalah menyadarkan diri. Diri ini nanti sadar. Kita itu punya Allah yang sama. Tidak untuk seperti ini. Betul ya? Setuju ya? Tepuk tangan dulu. Ya. Orang apa kita kamera? Enggak apa-apa. Kita dulu. Siap ya? Acting. Nanti ini belajarnya semakin lama semakin panas karena waktu menunjukkan angka 12. Betul ya? Tanyanya nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua. Tadi sudah kita jawab ya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Intinya siapa tadi? Diri sendiri. Intinya diri kita itu kalau mau baik, intinya di diri kita sendiri. Betul ya? Ya, silakan Pak. Sebentar Pak. Oh iya. Intinya diri sendiri. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mungkin jangan bertanya-tanya. Stimulus respon. Betul ya? Ya. Stimulus apa? Rangsangan. Respon? Anggapan. Anggapan. Kalau saya membahasakan, saya gampang apa? Ada aksi, Reaksi. ada reaksi. Contoh seperti ini. Ada aksi, ada reaksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada bara api, betul ya? Ada bara api. Ini kita ibaratkan sebagai stimulus rangsangan. Bara apinya tadi, temannya ada yang disentik detail menuju ke arah kita. Kita menghindar atau menangkap kira-kira? Menghindar. Kenapa menghindar? Seperti itu ya. Ini contoh gambarannya seperti itu ya. Ada stimulus, ada respon. Nah, contoh kalau anak kecil, contoh gambarnya seperti ini. Stimulus responnya kurang bagus. Contoh, ada makanan warnanya coklat. Dia itu pernah merasakan manisnya coklat. Nah, delala. Karena tetangganya itu punya ayam, membuang sesuatu di situ. Paham ya? Sesuatunya apa tahu ya? Karena dia masih anak kecil 1 tahun, diambil dipilat. Ternyata tidak enak. Nah, ini jenenge berpikir anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda. Karena kegiatannya berulang-ulang, maka dia respon terhadap stimulusnya nanti akan seimbang. Orang mungkin usah ngomong belek diginikan, nggak mungkin ya. Tapi jenenge caci kan nggak tahu. Betul ya, seperti itu ya. Ya. Contoh misalkan yang paling gampang. Nah, di sini Bapak Ibu siapa yang sudah pernah jaringan kelambi? Semua ya. Nah, kalau gelegar-gelegar di situ ada jemuran panas. Nah, kalau gelegar-gelegar terus mendungi oke kayak. Kalau kita di rumah apa yang kita lakukan? Mengambil apa? Jemurannya diambil ya. Kenapa tidak kita biarkan saja? Karena otak kita itu dari kecil memang berpikir, oh, gelegar-gelegar dan
Wandiku tujuannya adalah agar kena ngomong mesti apakah jenengan berpikir seperti itu? Tidak akan mungkin. Jenengan tidak usah berpikir, langsung lari ambil dan tangannya di situ. Betul ya? Ya. Nah, ini namanya stimulus respon. Nah, ini cara gambarnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, stimulus respon ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang telah kita lakukan 2, 3, 4 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, ini yang terbaru. Saya apik gambarnya seperti ini. Contoh dia. Contoh pandangan. Di sini ada pandangan. Realitas kebutuhan kita itu sama. Apakah kebutuhan kita itu sama? Sama nggak kira-kira? Tidak. Berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Nek zaman biyen mau jenengan pulsa itu kira-kira kebutuhannya primer betul. Zaman dia Dulu malah nggak primer, tersier bahkan. Iya. Kalau sekarang melebihi primer. Cah anak-anak muda itu kalau nggak ada wifi, nggak ada internet, gegar. Kalau betul ya? Iya. Nah, seperti itu. Oke. Tapi misalkan sekarang wong tua, si umurnya di atas 70, kira-kira internet butuh nggak kira-kira? Dia nggak bisa, saya nggak bisa. Butuh nggak kira-kira? Berarti intinya apa? Kebutuhan manusia itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihatnya yang sama. Nah, saya benar nih Bon, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu pasti punya cara pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Contoh, jenengan Bu, saya paling bijaksana. Jenengan kalau lihat anak-anak bermain gawe, mesti mikir. Kalau sih mikir ini, saya ini dolan HP, betul nggak? Kalau sih meneh, wah anakku saya tambah pinter ya dolan HP, pinter bapaknya. Ada yang seperti itu ya? Kalau meneh, sih bijaksana. Wah saya anakku jadi pinter, bisa memanfaatkan teknologi. Saya diberikan tugas oleh bu guru, saya cari di Google. Betul nggak seperti itu? Itu soal HP. 3 orang beda paradigma, pendapatnya berbeda-beda. Betul ya? Terus kita lanjutkan, mencoba mengubah agar orang berpandangan sama. Ini juga tidak. Bingung pada baru dulu. Standar aku sih apa yang ini loh, persik sama Rono dan seterusnya. Tidak mungkin seperti itu sama. Pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang ada orang melakukan perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Perilaku buruk contohnya seperti apa? Contoh, wani, mateni. Kalau ditanya ke pengadilan, kenapa kamu bunuh? Dia adalah orang yang telah mempermalukan martabat orang tua saya. Ada yang sampai seperti itu. Ono meneh, menurut dia benar, tapi menurut orang lain gimana? Bisa salah. Karena di sini intinya seperti ini. Orang berperilaku itu punya tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Pak Solihin, jenengan bisa mengontrol guru-guru nih. Bu, jenengan pulang begini Bu. Kali ini jangan minta dulu. Sakit Pak Solihin? Betul sakitnya. Yang Anda bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda yang bisa mengontrol. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Salah ya? Yang benar apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk raiso, akhirnya dijalan dia. Contoh anak saya Bu, Masya Allah, tak bujuk rayu, suruh apa? Makan nasi, nggak mau. Dipaksa saya nggak pernah pesan, tetap nggak mau. Gue anaknya Dewi, makan segera tuh, betul ya?
Nah, di sini diperlukan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, kerjasama satu dengan yang lain. Di sini ada kata-kata konsensus. Konsensus ini apa? Konsensus itu adalah kesepakatan bersama antara banyak orang yang telah dilakukan adanya penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada model berpikir menang kalah. Nah, sini berpikir menang-menang. Bahasa angele win-win solution. Menang, nek jane menang tanpa ngasurake. Kamu menang, saya menang, kowe ora wiran, aku ora wiran. Gitu ya. Intinya seperti itu. Kan karena ada seperti ini. Ada menang, ada kalah. Nek berpendapat, dia tidak mau kalah. Ada pendapatnya seperti ini dan seterusnya. Dengan merendahkan ini juga tidak boleh. Kita lanjutkan sekarang. Penerapan budaya positif. Maju di aman berapa? Ada ini. Ini ada. Oh, sini. Ini ada. Udah 36 menit. Benar. Penerapan budaya positif. 1. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengatur perilaku siswa agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Gurunya. Nah, intinya siswa itu juga punya diri, saya ngontrol dirinya sendiri. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Tolong dibaca Pak Jun. 1, Menghukum, 2, membuat rasa bersalah, 3, sebagai teman, 4, sebagai pemantai, 5. sebagai manajer. Penghukum pernah kita melakukan? Sering atau pernah? Ya pernah. Nah, bulan belum pernah ya? Belum pernah. Baru berapa Baru bulan? kemarin toh. Iya. Dulu sering ibu. Membuat rasa bersalah. Bojo koyo aku sakit aku. Nah, seperti teman. Anu, apa? Seterusnya ya. Kita lanjutkan posisi penghukum. Nah, biasanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik. Kalau tidak mau melaksanakan, berdiri di depan, gunakan satu kaki, kupingnya dipek seperti ini. Pernah seperti ini? Pernah lihat? Pernah merasakan. Pernah melihat di depan ya? Pernah merasakan? Pernah merasakan di posisi itu. Di posisi itu. Saya pernah masih penghukum seperti ini pada saat saya di SMP. Saya tidak mengerjakan PR karena saya disiplin bermain. Akhirnya apa? Keesokan harinya saya disuruh ke depan. Garap, glosor mengarep. Akhirnya guru saya, siapa yang nggak mengerjakan PR? Depan, siap. Yang di situ ditanya oleh guru saya namanya Pak Slamet. Saya Slamet Mulya. Guru saya namanya Pak Slamet, saya tenang. Siapa anak-anak? Di belakang silakan. Nomor 2 dikerjakan. Tidak ada yang mau maju. Karena saya berada di depan. Kan saya di depan. Saya Pak Guru. Tegak. Orang garap PR berani maju. Karena apa? Saya sudah di depan. Tidak usah maju. Itu oke. Enggak masih. Akhirnya apa? Saya masih ingat. Saya mengerjakan. Alhamdulillah benar. Selamat mengenal jenengnya selamat. Selamat, selamat duduk. Ini saya diberi apresiasi. Saya masih teringat-ingat itu pada tahun 98. Berapa tahun itu? 25 tahun yang lalu saya masih teringat-ingat. 20 tahun yang lalu dulu masih. Jadi itu sangat berkesan sekali ya. Saya berkesan karena jadi yang terdepan. Ya. Ini contohnya seperti apa ini? Intimidasi. Kenapa gelem garap? Awas. Itu karena gelem garap rata jadi piknik. Soalnya gelem kalau di rumah, itu rata tumbas ke balik-balik. Layang-layang. Nah, di sini cirinya seperti ini.
nadanya tinggi. Nah, Bapak di sini nggak pernah seperti itu ya? Woi, dengarkan saya. Padahal ini mau nih. Kenapa dia teriak? Padahal apa? Tubuhnya dekat. Kenapa harus berteriak-teriak? Apakah suara saya tidak bisa didengar? Kira-kira kesimpulannya apa? Intinya apa? Orang itu berteriak supaya mengikuti apa yang dia mau, betul ya? Fisik dekat, tetapi apa? Hatinya jauh. Okay? Nadanya tinggi, matanya melotot, jari-jari menunjuk, kamu itu ya menghardik dan seterusnya, marah-marah, mendendam dan seterusnya. Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu ya yang sudah kawin atau yang belum kawin. Ini biasanya anaknya sudah dikorban. Salah ya? Salah ibu? Salah. Kita lanjutkan. Membuat merasa bersalah. Nah, dibaca dulu biar saya nggak capek. Tak pernah bisa. Boleh pindah sini. Jangan min. Iya. Bisa pindah sini. Jangan pilih mau Pak. Sorry. Siap. Baru sama Pak semua Pak kelihatan juga. Nah, ya. Membuat merasa bersalah. Contoh studi kasus gitu. Misalkan ada anak yang salah coba gampangannya. Orang dilembara PR, yang bisa tindu 10 kali terus ditangani. Mbok malas kalau buku itu semua kurang orang sakit deh yang orang dia. Jadi kalau PA Saya pertama bilang jadi apa kamu bosan anak saya nggak? Orang sakit ya Pak Mun, aku sakit sih dia. So digarap belum? Terus kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu di keheningan malam, anak-anak terus menekseng hatinya sudah terketuk. Dia akan merasa bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Ya Allah Gusti, guru-guru aku, Pak guruku masih sedih seperti itu. Betul nggak? Ini kira-kira pernah Bapak Ibu lakukan nggak? Kira-kira Bu Lila, saya mohon selama tahun jadi guru. Pernah Bu? Pernah? Pembuat merasa bersalah. Pak, saya nggak pernah seperti itu. Cara saya. Gitu. Mulai merasa bersalah. Pernah Pak? Berhasil Pak? Ya. Nanti merasa bersalah di terakhir ya nanti yuk jadi penghukum. Bersalah dulu. Bersalah dulu. Ya. Terus jadi penghukum. Ini mulai tertekan. Tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Itu dijalani seperti ini. Dia mengurung diri di dalam kamar. Ternyata apa yang dia lakukan nonton HP masuk. Bukan seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ya. Kita lanjutkan. Ini sebagai teman. Kita menyelesaikan masalah, kita sebagai teman. Memposisikan diri kita sebagai teman, ya. Dibaca dulu. Sebagai teman, friend, SKSD, sok kenal, sok dekat. Padahal asli kenal teman, gitu. Contoh kasusnya seperti apa ini? Ada misalkan kulitnya jenengan, gelut misalkan, gelut ya, terus dicedet. Masuk. Kita itu memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai teman. Ya kenapa kira-kira lebih kurang sakit loh. Misalkan ini bahasa kita menggunakan bahasa Jawa ini menggunakan bahasa keseharian, bahasa Padina, bahasa Jawa. Oke? Nah, ini ada plus minusnya. Nah, contoh di sini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya,
murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nek orang guru kuwi yang menyelesaikan masalahnya, dia tidak mau. Karena apa? Hatinya sudah care. Kalau guru saya jadi bestine, betul ya? Nek orang bestine wae, oh kowe lho. Dia melakukan tersebut karena apa? Destinasi. Dia dianggap sebagai teman, bukan dari faktor apa? Intent. Ya. Lanjut. Nah di sini pemantau. Bapak Ibu misalkan jenengan di sekolah ya, jenengan memposisikan diri sebagai pemantau. Pemantau itu artinya apa? Mengawasi. Contoh, Bapak Ibu memberikan PR hari ini. Ini hari Selasa. Anak-anak bisa request kita kumpulkan ya. Ya waktu ada salah satu di antara murid Bapak Ibu yang tidak mengumpulkan. Terus ditanya seperti ini. Peraturannya apa? Daerah-daerah. Misalkan ada kesepakatan. Peraturannya kalau tidak mengerjakannya 3 kali Pak Guru. Itu jenenge konsekuensi. Ya. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Yang diandalkan ini adalah rekap catatan. Yo, tanggal sekian, jam sekian, kamu sekian ini apa yang kamu lakukan ya? Malaikat inkarnasi ya. Catat gitu. Nah, intinya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nek aku ini bakal untuk ini. Nek aku orang ini, induknya kayak ini, gitu ya. Nah, ini yang paling bagus. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama orang Arab guru tampil lalu murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi teman ngomong, jadi pemantau mungkin. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, intinya apa di sini? Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, contoh misalnya sedang orang gelem kita orang gelem, kanca kowe dhewe. Nah, dia diberikan stimulus pertanyaan seperti itu. Terus ini gak pikir bahwa ya, aku nak pikir ternyata ya bisa kanca. Masa aku ada lagi ini niatan seperti ini timbulnya dari mana? Dari diri sendiri. Karena dia yakin kalau tidak melakukan seperti itu dirasa mesake, tanggung jawabnya tidak dipenuhi dan seterusnya. Nah, di sini dengan posisi manajer nanti kita akan belajar tentang restitusi. Nah, nanti kita pelajari lagi restitusi. Posisi kontrol yang paling sesuai adalah manajer. Di sini ada 4. Tolong dibacakan Bu. Bu Asih. 1. Guru berbuat sesuatu bersama murid. 2. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. 3. Menemukan solusi atas permasalahannya. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah dengan restitusi. Intinya guru berbuat bersama dengan murid, tidak sendiri. Yang kedua, murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri yang dipertanggungjawabkan, bukan orang lain. Yang selanjutnya, menemukan solusi atau pemecahan masalahnya. Yang menemukan siapa? Diri sendiri dibantu oleh manajernya. Siapa? Gurunya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan restitusi. Lanjut. Motivasi perilaku ada eksternal, ada internal. Ya, orang itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, aku gara PR gara sini guru, benora dihukum. Ini dari eksternal, dari guru.
Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Makasih nama. Iso kabeh ben diturunke HP dari siapa? Dari orang tua. So nek orang siji dan seterusnya. Nah, ini yang paling bagus. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ini yang perlu kita pelajari. Dihukum oleh penghargaan. Tolong dibacakan Pak. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fiqhon Panis Bayribet 1993. Wawancara ASDC Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Intinya apa? Intinya ya belajar itu sebenarnya menghargai diri sendiri itu ya dengan belajar. Menghargai diri sendiri itu adalah belajar. Kayak seperti anak kecil, kalau seperti anak kecil. Aku mau sinau misalkan. Kalau diberikan sering seperti itu. Iya. Nah, intinya kita itu apa? Kita belajar itu intinya Untuk menghargai diri sendiri. Intinya misalkan kita nanti belajar, pengetahuan kita bertambah, keterampilan kita meningkat, nanti yang merasakan secara langsung siapa? Diri kita. Jadi intinya kalau kita itu memberikan ini punishment ataupun reward, ini sebenarnya kita menganggap bahwa mereka itu tidak mampu. Padahal tanpa ini pun punishment dan reward, mereka itu sebenarnya mampu. Kalau apa? Motivasi internalnya sudah tumbuh. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Di sini ada yang namanya istilah dari segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, apa Bu Aziz? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, Validasi tindakannya. yang selanjutnya Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas intinya apa? Misalkan jenengan pernah ya ada suatu saat itu dua muridnya misalkan jenenge Budi kalau Joko. Budi kalau Joko bertengkar. Hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi ada Joko kalau siapa tadi yang bertengkar? Joko kalau Budi bertengkar. Langkah yang pertama yang perlu kita tanamkan adalah
menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita panggil, kita dudukkan perkaranya, kita colok gambaran itu menstabilkan identitas. Dilerem. Wis rasa gelut yang kuwi. Sibuk gelut iso to. Oh ternyata temanmu. Ini juga teman. Dari mana kamu? Temanmu dari kecil juga. Kenapa kok bisa saling bertengkar? Ya. Intinya seperti ini. Ini Pak Guru harus tahu gelut seperti itu. Saya juga pernah. Nah, intinya kita memberikan apa? Setiap orang itu pasti pernah melaksanakan kesalahan. Ini Pak Guru tahu gelutan. Seperti itu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi itu intinya kita itu memberitahu bahwa kamu salah. Enggak. Siswa itu sendiri yang menyimpulkan kalau dia itu salah. Siswa sendiri yang menyimpulkan bahwa dia itu salah. Yang mengatakan salah itu siapa? Bocah diri. Ya Pak, kalau saya salah. Kenapa salah? Kalau emosinya misalkan. Gitu? Saya salah Pak, tadi tak ejek. Nah, benar toh? Ini jenenge validasi tindakan. Gelut itu apa? Kok agak boleh seperti itu? Setiap perilaku itu pasti punya alasan. Ditanya dulu. Alasannya kamu tuh kok gelut? Ditanya. Kira-kira benar nggak seperti itu? Dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita percaya kira-kira sama tidak? Oh ternyata tidak sama. Ini ada validasi tindakan yang sama. Yang memvalidasi adalah pelaku, subjeknya. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Di sini Ibu ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biasanya dibuat bersama antara siswa dan guru. Biasanya di awal tahun pelajaran. Nilai-nilai kebajikan yang telah kalian sepakati di kelas ini apa? Rukun Pak Guru. Nah, kok rukun? Oh iya ya, yang rukun. Seperti itu ya. Apalagi saling menghargai Pak Guru. Nah, guru ini menghargai tidak? Ya tidak. Nah, ini menanyakan keyakinan. Berarti apa yang telah kalian lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Terus setelah itu masalah lagi. Wis Pak Guru, kula jeneng mawon. Ngapur-ngapuran ya Pak Guru. Tenang. Dipaksa badan. Mboten Pak Guru. Akhirnya apa? Mereka dengan ikhlas hati. Akhirnya apa? Saling bermaaf-maafan. Dendam tidak? Jadi tidak boleh dendam. Terus apa lagi? Sedolanan meneh ora? Mainan bersama lagi seperti sedia. Kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Dekat panjangnya nggih rukun Pak Guru. Pemeneh. Mainan bersama. Pemeneh. Orang blok-blokan. Pemeneh. Dan lain-lain. Nyentak. Iya. Hilang dari langsung. Dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, keyakinan ini disepakati seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Kalau di sekolah ya orang guru atau murid, ya sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas. Ya. Yang kedua, peraturan kelas dibuat secara lebih detail, konkret. Masuk jam 7, pulang jam 12:25 misalkan. Istilahnya 30 menit. Itu jenis peraturan seperti itu. Ya. Kalau keyakinan kelas bentuknya lebih abstrak. Abstrak itu artinya kalau kita definisikan itu rapat inyor. Sifatnya lebih umum. Menghormati Pak Guru, menghormati itu seperti apa? Seperti ini. Itu tidak seperti apa? Ya nek ngomongnya sing apik kan dulu. Nek saling dengan teman yang lebih kecil ya menyayangi. Nek orang tua dan seterusnya ya, ini abstrak. Yang ketiga, nah ini contohnya ya, tadi sudah ya. Kita lanjutkan. Aduh, biru. Nih, terus kita ngomong lagi.
Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita berkendara di gitu? Nih, nggak apa-apa. Jawabannya apa di sini? Keselamatan. Tim selamat. Yang kedua, apa lagi baca ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa? Kesehatan. Oh, bawa masker untuk dicuci tangannya apa? Satu kata. Tadi keselamatan. Maksudnya apa kira-kira? Kesehatan. Kesehatan. Apalagi selain kesehatan? Kebersihan. Keselamatan, kesehatan. Nah ini kan kalau kita jabarkan keselamatan, kok sama? Itu maksudnya mungkin keselamatan dari penyakit itu biar selamat dari Iya. penyakit. Ini selamat supaya apa? Misalkan kepala kita terbentur dengan benda-benda yang lebih keras dari kepala kita, aman gitu ya? Iya. Ya, setuju ya. Ini untuk keselamatan apa kira-kira? Dari virus-virus yang ada. Bakteri nakal itu ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi beda keyakinan kalau peraturan pun sakit ya. Insya Allah. Ya, Semua. bisa tersirat, bisa tersurat. Ya. Tersurat itu tekstual, tersirat itu ya, dengan sidik. Nah, ya seperti itu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Contoh yang paling gampang. Belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti apa? Di sini. Bisa. Kita ulangi lagi. Kalau cepat. Matur Terima kasih. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan. Diskusi antara guru dan murid. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu sing apik-apik. Contoh, menghilangkan kata apa? Tidak, apalagi jangan. Siswa tidak boleh dilarang. Jangan, apalagi tidak boleh dan seterusnya ya. Menguraikan peraturan menjadi nilai kebajikan, keselamatan, kesehatan, menghargai dan seterusnya. Berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, berdiskusi mengenai peran warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke perlu kita tinjau. Nggak zaman biar sekolah warna sekolah HP. Mungkin besok bisa boleh menggunakan HP. Tujuannya untuk apa? Kita berpikirnya positif. Oh, untuk puisi ternyata. Wah, jan gurune ternyata jempolan. Ya. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Matur suwun. Terima kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Ini kenalan ya. Nanti tadi moderatornya sebenarnya Pak Jumadi. Tadi karena sudah siang, orang tak moderator. Mungkin dua penanya mungkin. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak saya batasi, tidak seperti pada saat saya kuliah. Ada penanyanya dua saja. Gini, misalkan mungkin zaman kuliah itu saya ada yang di depan itu sebelumnya mesti dia kali nih. Aku takutnya kayak gitu ditulis kayak. Enggak boleh. Berarti orang mudeng penanya nih. Narasumbernya orang mudeng. Demi pelajaran. Iya. Demikian, terima kasih. Iya. Ini kita forumnya tak terbuka saja. Dua penanya dari dua instansi. Nah, Jadi udah kurang lenggan, gimana? udah kurang lenggan, Enggak apa-apa, boleh. Silakan. Nanti saya paham saya jawab. Nanti kalau saya nggak bisa, jenengan boleh saya jawab. Enak mau. Ya.
Dua penanya, silahkan. Om tangan yang mikir, Pak. Maka lu mikir. Pemeriksaan tangan belajar apa? Orang paham itu bisa bertanya. Iya. Akan bertanya. Saya mau pilih Pak Suli. Ya silakan Pak Sule. Makanya jauh. Ini jauh-jauh dari mana gitu? Ya cepat cepat tahu. Ini berarti. Ya saya mau tanya Pak. Ya tanya. Kan yang profil pelajar Pancasila kan ada gotong royong, mandiri. Nah saya akan tanya yang mandiri kalau dalam kelas rendah itu kalau mandiri penerapannya bagaimana? Kemandirian Kelas 2. dalam kelas rendah. Siap. Nanti yang mengajar Bu Lila tadi sudah ada tugas tadi. Bukan nanti. Bapak Ibu nanti bisa membantu menjawab. Saya bukan berarti orang yang pertama menjawab. Siap ya. Ya, terima kasih. Yang kedua ini pertanyaannya saya tanggapi, bagaimana cara menerapkan kemandirian di kelas rendah seperti itu, Bu? Misalkan kemandirian dalam segi apa, Bu? Misalkan gitu. Kemandirian kalau di kelas TK itu bertamu. Di kelas TK dulu ya. Nek di kelas TK itu orang disebut mandiri itu kalau sudah bisa apa? Pertama ditanya BAK dan BAB sendiri, betul ya? Iya. Itu kalau usianya 5 tahun, Bagus. jempolnya 2 mandiri itu. Apakah nek kelas 1 masih bisa nggak seperti itu? Segampang mau. Bisa ya? Kelas 1 itu nyuwun sewu. Saya kelas 1, kelas 2 di Semarang itu sudah pernah dapat rezeki. Murid saya itu ngobrol di kelas, BAB di kelas. Ini kemandiriannya belum tercipta. Karena apa? Tadi kita belajarnya tentang stimulus respon. Nek ojo loro, berarti ini ada aksi, ada reaksi, ada sesuatu yang mau terjadi di tubuh saya. Dia tidak segera ke ruang kamar mandi untuk membereskan hal tersebut, membuang hal-hal yang perlu dibuang seperti itu. Gitu. Akhirnya apa? Saya sebagai guru kelas tanggung jawab, tak dusi, tak cewoi. Murid saya telepon wali murid, tak telepon, Bu, jenengan nanti kesini bawa ini, Bu, bawa pakaian. Itu kan kemandirian sederhana ya, buang air besar ya. Itu kan kelas 2, Bu. Sederhana seperti itu, Bu. Kelas 1, 2 itu gampang. Si paling gampang masih yang harus dilakukan. Nek berjajan, sampahnya ditaruh di mana? Tempat sampah. Terus lagi, misalkan jenengan bisa menciptakan lagu-lagu di dalam kelas. Beres, beres, beres. Pernah dengar ya? Bereskan mainan, bereskan mainan di tempat semula. Ayo, 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 ayo. Jenengan sing ayo gitu. Beres, beres, bereskan mainan, bereskan mainan di tempat semula. Bareng-bareng. Ayo, 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 ayo. Jenengan bisa itu di kelas 1, 2 ya. Nanti kemandirian setiap anak itu pasti beda-beda karena latar belakangnya berbeda. Keluar dari itu, gitu. Murid saya di Semarang itu masuk loh, Bu. Dulu itu bantu kabel rata-rata. Rata-rata punya pembantu, Pak. Wih. Tahun 2006 saya ngajar itu, dia ke sana antar jemput pakai mobil, tapi orang Pak ngomong kayak. 2006, Pak, 17 tahun yang lalu. Bisa jenengan pikirkan. Ngerti gurunya tahu? Nek arah pengajian, nek arah bawa terang nek arah ngerti gurunya angkat-angkat, Pak, didelok. Saya bingung, Pak. Beda banget di sana mau bangun itu dari loncatan itu kan. Loncatan pasir itu toko saktrap, Pak. Masuk cas 100 kudu ngene. Gurune menentok kalian. Sini ini. Bisa mikir ya, Bu, latar belakangnya beda. Tidak disuruh, Bu. Ngomong ini di jalan ini. Ayo semua kayak masuk. Itu sederhana sekali. Ucapan sih dari kita ini, Bu. Maksudnya dari agen dari 3M. Mulai dari diri, mulai dari hal yang kecil, yang ketiga, mulai dari saat ini. Jangan menunggu bisnis. Ini seperti itu, gitu. Tangan dulu. Yang kedua.
kedua, silakan. Penahanan itu, saya rada angel aku bisa jawab. Pak nih bulan mau pantai makanya nggak bisa jawab. Mau tanya apa? Belum. Pak Solehin, mana Pak? Udah. Pak Asik. Ya silakan Bu. Pak, untuk budaya positif itu penerapan di SD Bapak bagaimana? Penerapan positif di SD saya. Budaya positif di SD sini apakah sudah diterapkan dan sudah membudaya sampai saat ini? Dari guru maupun siswa ya? Iya. Ya, dari guru dulu sih gampang. Nah, jadi guru pertama kepala sekolah nyontonin itu. Kenapa kepala sekolah kudu nyontonin? Ya, makanya jadi pemimpin itu selalu di depan. Teladan. Contoh kemarin Pak Jumadi kepala sekolah ini sudah mengajak Bapak Ibu guru untuk mengupdate pengetahuan sinau bareng tentang numerisasi. Oh Pak Ju, numerisasi. Numerasi persiapan AMBK. Pernah saya lakukan. Numerasi. Saya di depan Bu. Ya. Saya jadi narasumber. Enggak Pak. Nanti gantian saya pertama sebagai piloting proyek. Saya guru gantian Bapak Ibu guru nanti di depan. Nah, numerasi. Kita ambilkan nanti program saya. Peningkatan mutu guru itu kan ada di kepala sekolah itu ya. Salah satunya tadi numerasi. Namanya kegiatan membuat komunitas pembelajaran. Nanti ini guru sinau bareng-bareng. Nanti saya memberdayakan 2 guru. Sembilan saya menjadi fasilitator menggerakkan guru penggerak. Menggerakkan guru penggerak. Itu jargonnya ya. Itu bukan lelucon. Kalau jenengan bisa nanti dilihat-lihat di tapi lucu ah. Bola lucu tapi Menggerakkan guru penggerak. Nanti kuat. Kepalanya udah lu masuk kece Bu. Iya. Banyak tuh sebenarnya tuh untuk gurunya sendiri ya. Saya pernah ini guru itu kepalanya belum sinau. Kemarin sepertinya jenengan kelas di ruangan saya, jenengan bingung kalau ini. Saya tidak mau bingung jenengan tidak sebenarnya. Ini guru ini belum sinau. Ini memang belum sinau itu lebih menghargai diri kita. Kita diberikan perangkat banyak itu diinstal supaya kita dapat pengetahuan seperti itu. Untuk siswa budaya sudah baik di sini contoh Singapura. Bersih Bu sekolah. Kalau gampang Bu, saya jago di sini gampang. Sekolahku bersih, belajar nyaman. Bocah apa? Sekolahku bersih, belajar nyaman. Jenengan besok tak takoni ngerti. Saya setiap upacara tak takoni bocah kok jenengan ngertos di sini sing gampang. Setiap saya Sabtu di sini ngomong, dia ambune di sini seperti itu tendang saya sih. Saya ini bocah alhamdulillah. Bersih. Apakah mereka saya paksa? Tidak, berkesadaran. Bahkan jenengan itu murid saya itu dilihat baik, ngomongnya WC kasih buyuan. Karena WC-nya berarti lebih nyaman dari tempat yang lain. Kenapa? Dipel, pakai uangnya saya belikan rinso dan seterusnya. Itu sederhana sekali. Ini bukan sih masalah sih ngangil-ngangil saya kognitif belum. Masih dimulai dari hal-hal kecil nih Pak. Iya. Terus kebersihan sudah. Ya seperti itu sehingga apa. Setiap Sabtu ini dibersihkan semua dipel. 1, 2, 3. Terus hari Jumat ada banyak lagi. Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat berkah. Jumat sehat, ngaji. Jumat bersih, kepala sekolah kalau guru nyontoni jupui sampah itu diukur. Jumat berkah, infak. Untuk siapa? Untuk mereka, untuk saya. Baca Asmaul Husna setiap pagi. Mungkin mengatakan gitu Bapak Ibu. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan jelasnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.